Halo teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di sini kami akan membawakan mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Nah, untuk materi yang akan kami bawakan yaitu materi silabus 6 tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Kade Ayu Dicayani, absen 13. Saya, Nimade Desi Hartini, nomor absen 21. Saya Anak Dung Rahmadi Nurtiarsa, absen 1. Di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pembangunan koperasi dan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Yang ketiga, arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Untuk materi yang pertama yaitu pembangunan koperasi, di mana pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Adapun tujuan pembangunan koperasi yang pertama untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya anggota yang terlibat. Yang ketiga, koperasi bisa menjadi tempat bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal dan mengadakan kegiatan usaha secara bersama. Yang keempat, berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang kelima, koperasi bisa menjadi tempat bagi produsen untuk menawarkan barang. Materi selanjutnya yaitu perundang-undangan koperasi, di mana setelah melakukan perubahan perundang-undangan beberapa kali, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berlaku hingga sekarang. Isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah: pertama, bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kedua, koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Ketiga, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Dan yang keempat, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Saya, Desi Hartini, akan melanjutkan pembahasan. Nah, di mana dalam menghadapi pembangunan koperasi sudah tentu adanya suatu tantangan. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, yaitu yang pertama, akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah. Yang kedua, sumber permodalan masih rendah. Yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia masih rendah. Dan yang keempat, keberadaan koperasi belum cukup dikenal karena banyak lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, mensejahterakan kehidupan serta ekonomi seluruh masyarakat, bukan hanya anggotanya. Selanjutnya, kendala koperasi, di mana kendala koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan. Yang kedua, lemahnya daya inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, dan informasi. Dan yang terakhir, rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. Yang kedua,
iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Yang ketiga, belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. Dan yang terakhir, kurangnya kerjasama pada bidang ekonomi dari masyarakat kota sehingga koperasi makin terkucilkan. Saya Agung Novi akan membahas slide ke-12. Peluang dalam pembangunan koperasi ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Yang ketiga, makin terbukanya pasar internasional, makin terbukanya perekonomian, kesempatan kerjasama internasional antara gerakan koperasi di berbagai bidang. Yang keempat, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang usaha terutama bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri. Selanjutnya yaitu arahan pembangunan koperasi, di mana terdapat arahan GBHM tahun 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Ada 4 hal penting yang menjadi sasaran pembangunan koperasi, yaitu pengembangan usaha pada usaha, peningkatan kemampuan koperasi dalam menciptakan lapangan usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi. Yang ketiga, peran pemerintah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan koperasi. Yang keempat, makin luasnya dan kukuhnya jaringan kerja sama antara koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan koperasi, di mana terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat agar diarahkan makin lebih kemampuan menjadi badan usaha efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh. Yang kedua, peningkatan koperasi didukung melalui pemberanian kesempatan berusaha seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi dan sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi dan peran koperasi tingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua pembahasan dapat kami simpulkan, pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri. Akhir kata, kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi ini. Jangan lupa like, subscribe, Komen, and share. Sampai jumpa.